Pada episode selanjutkan dengan awan gelap memenuhi udara, dan tiba-tiba guntur hitam dengan lengan tebal keluar dari awan gelap, dan cahaya yang menyilaukan membuat dunia yang gelap menjadi cerah. Di atas rumah kayu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal yang hampir dekat, guntur yang menggelegar seperti ledakan di samping telinganya, menyebabkan perasaan berdengung di gendang telinganya. Mengapa dan Lei ini berbeda dari yang dia ambil dari pil obat pemurnian sebelumnya? Menatap tajam pada guntur yang berenang seperti ular perak di awan gelap, merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya, mata Yueru juga berkilat kaget dan ragu, karena kali ini Lei Yun bahkan lebih kuat daripada yang ada di penilaian asosiasi alkemis. Saya ingin tahu apakah Xiao Yan dapat melanjutkan, alkemis memang profesi paling kuat di dunia ini. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya, harapan terbesar dalam hidup mereka adalah untuk memperbaiki awan guntur yang dapat menarik lebih banyak dan lebih kuat, yang berarti bahwa peringkat pil obat juga lebih tinggi. Menurut pendapat mereka, ini adalah kehormatan besar, dan Xiao Yan adalah juga bangga akan hal ini. Dia ingat dengan jelas bahwa bahkan ketika dia memurnikan pil obat di masa lalu, dia tidak pernah memicu adegan yang menakutkan seperti itu. Adegan hari ini adalah karena kekuatan yang meroket. Bagaimanapun, memurnikan obat juga merupakan masalah yang sangat memakan waktu, tidak hanya menghabiskan banyak uang, kekuatan jiwa juga tidak sedikit beban dendam pada diri sendiri. Saat fluktuasi dari tripod obat menjadi lebih kuat dan lebih kuat, setelah tiba, suara keras dan keras terdengar di langit halaman keluarga Yue, dan segera semua orang merasa bahwa bagian dari langit dan bumi ini sepertinya tiba-tiba menghilang, dan di langit, awan dengan cepat mengembun dari segala arah. Awan yang mengembun kali ini bukanlah warna hitam biasa, karena semakin banyak awan yang memadat, warnanya menjadi sangat gelap. Langit penuh dengan awan guntur dan kabut hitam, dan tidak ada guntur, tetapi ketika orang melihat awan gelap yang begitu dalam sehingga mereka dapat tersedot, tampaknya bahkan jiwa pada saat ini sedikit gemetar. Di dunia ini, hanya ada beberapa ramuan kelas 8 yang sangat berharga yang dapat menarik pil guntur 9 warna. Di atas itu adalah ramuan kelas 9 atau bahkan ramuan yang lebih kuat, dan di atas kelas 9 adalah legenda. Di antara para kaisar, Xiao Yan ini benar-benar menyempurnakan pil obat kekaisaran. Pada saat ini, bahkan para alkemis yang sangat berpengalaman dari kulit keluarga Yue menjadi sangat menarik. Mampu menonton pil pemurnian master alkemis pada jarak sedekat itu akan sangat meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya sendiri, yang selalu sangat menarik bagi apoteker. Lagi pula, banyak master alkemis memurnikan pil. Akan ada penjaga yang kuat saat obat diminum, dan lebih mudah untuk menontonnya dalam jarak sedekat itu. Aku belum melihat Suan Molei selama bertahun-tahun. Yueyu, yang berdiri di atap, mengangkat kepalanya saat ini, melihat awan hitam aneh di langit, dan bergumam. Ini sebenarnya guntur misterius. Raja Naga Emas juga berkata dengan senyum masam, secara tak terduga menarik awan petir yang begitu kuat. Tuan, apa itu guntur setan misterius? Xiao Yan juga bingung, meskipun dia merasakan bau yang familiar dari awan gelap ini. Saya mendengar Tuo dia mengatakan bahwa ketika memurnikan pil obat, kelas 9 akan menarik awan petir yang sangat kuat, dan guntur ilmu hitam adalah salah satunya, tetapi awan petir yang ditarik dengan memurnikan pil obat kekaisaran memiliki 9 warna guntur. Awan, misterius guntur setan bumi, dan guntur setan surga. Pil obat kaisar juga dibagi menjadi 1 hingga 9 warna awan petir. Meskipun kekuatan awan petir ini tidak dapat disangkal, itu tidak terlalu berbahaya. Di atas awan guntur 9 warna adalah guntur misterius. Guntur misterius ini memiliki kekuatan yang cukup kuat, dan setiap bencana guntur sangat menakutkan. Pil Guben Pei Yuan layak menjadi pil tingkat pertama dari peringkat kaisar, dan itu benar-benar dapat menarik petir misterius. Sejauh yang saya tahu, petir misterius ini cukup ganas, dan kaisar pertempuran bintang 4 biasa cukup sulit, harus dihadapi. Karena kerja kerasnya, Raja Naga Emas juga berkata pelan.
Mendengar ini, Xiao Yan juga menatap dengan sungguh-sungguh ke awan hitam yang terus menggeliat. Dari sana, dia merasakan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini lebih kuat daripada 9 warna yang muncul dalam pemurnian pil obat sebelumnya. Dan Lei dan Black Demon Lei, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Di langit yang jauh, lapisan suara hitam terus-menerus menggeliat, dan seluruh langit dan bumi di atas keluarga Yue terdiam, tanpa suara guntur sedikit pun, tetapi keheningan mematikan inilah yang membuat orang merasa tidak enak. Dengan gerakan terus-menerus dari lapisan awan hitam, sekitar 10 menit kemudian, sebuah kekosongan persegi tiba-tiba dan perlahan terbuka di tengah lapisan awan. Di dalam kekosongan, masih ada penampakan hitam pekat, seperti lubang hitam terdalam. Namun, saat lubang melingkar ini muncul, bulu-bulu dingin di tubuh Xiao Yan berdiri sedikit, dan aura mengerikan akhirnya keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Ketika aura Xiao Yan melonjak, dalam kehampaan itu, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya memadat bersama, dan kemudian suara abnormal akhirnya keluar, dan segera kilat hitam setebal pohon melesat keluar darinya, dan kemudian diam-diam dia menyapu menuju Xiao Yan di bawah. Melihat petir hitam kecil ini, anggota keluarga Yue di sekitarnya ngeri dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Karena mereka semua tahu bahwa meskipun pemurnian pil obat berhasil, masih ada satu langkah terakhir untuk bertemu dengan Dan Lei. Berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang dihancurkan pada langkah terakhir ini. Xiao Yan menatap kilat hitam yang bahkan dia bisa merasakan bahaya. Dengan jentikan jarinya, sosok bersinar dengan sedikit cahaya keemasan menyapu cincin penerimanya, dan kemudian muncul di atas rumah kayu, dan itu adalah boneka setan yang bisa menyerap Dan Lei. Dia juga ingin melihat apakah Golden Demon Puppet bisa mengambil alih Profound Demon Lightning. Lagi pula, potensi Golden Demon Puppet sebanding dengan Dou di bintang 5, yang membuat Xiao Yan cukup puas. Dengan kilatan guntur hitam, itu muncul di atas boneka iblis emas, dan kemudian langsung mengenai tubuh yang terakhir, tetapi kali ini, boneka iblis emas, yang tidak pernah melewatkan satu tembakan pun masa lalu, ketika guntur hitam meleleh ke dalam tubuh, itu langsung kaku. Segera, pakaian di permukaan tubuh yang keras meledak menjadi banyak bubuk. Setelah pakaian di kulit boneka iblis emas dihancurkan, petir berikut juga disebabkan, dan hampir tidak memiliki efek pemblokiran sedikit pun. Selama mereka diwarnai oleh petir hitam, tubuh yang sangat keras akan menjadi lembut dalam sekejap. Hal semacam ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat selama bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Dengan kemampuan iblis emas ini, jelas bahwa dia tidak dapat menyerap kekuatan penghancur dalam guntur hitam. Jika ini terus berlanjut, itu juga akan merusak iblis emas yang telah ditingkatkan olehnya. Tuan, Raja Naga Emas, pada saat ini, dia harus menembak sendiri. Dia menghela nafas lega. Xiao Yan menginjak telapak kakinya, dan sosoknya muncul tepat di atas rumah kayu. Dia mengangkat kepalanya, dikelilingi oleh api, dan di pupil yang gelap, kilat hitam menyambar dengan keras. Melihat guntur hitam yang semakin dekat dan dekat, Xiao Yan mengepalkan telapak tangannya perlahan, dan dengan mengepalkan telapak tangannya yang tebal, energi antara bagian dari langit dan bumi ini hampir dirangsang oleh beberapa jenis, dan berkumpul di tinjunya secara luar biasa, di atas. Pembangkit tenaga listrik Doudi mampu mengendalikan energi langit dan bumi. Pada tingkat ini, bahkan jika tidak ada Doki di tubuh mereka, mereka masih dapat melakukan serangan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Ini adalah yang paling menakutkan hal tentang pembangkit tenaga listrik Doudi. Biarkan aku, Xiao Yan, datang dan uji seberapa mampu kamu menghadapi guntur misterius ini. Energi mengerikan berkumpul di kepalan tangan Xiao Yan, dan di antara banyak mata yang terkejut itu, sebuah tinju menghantam petir hitam itu. Di atas langit, tinju Xiao Yan dengan fluktuasi yang mengerikan dan seberkas cahaya yang menakjubkan dari awan petir di seluruh langit bertabrakan. Ruang langit dan bumi seperti kaca yang pecah, dan deraknya adalah ledakan. Setelah serangan balik,
Xiao Yan juga buru-buru mendarat di rumah kayu untuk menstabilkan tubuhnya. Guntur misterius ini memang layak. Xiao Yan dan Xuan Molei tampaknya hanya memiliki konfrontasi sederhana, tetapi tidak demikian halnya. Ketika Xiao Yan dan Xuan Molei bertarung satu sama lain, Xuan Molei sendiri tampaknya memiliki kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Namun, masih ada guntur, kekuatan ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan, dan perasaan mati rasa segera menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan.